Baru saja kemarin saya mengupload video tentang daftar pinjol ilegal terbaru yang ada di Play Store. Nah, di sini ada salah satu penonton yang menanyakan tentang pinjol ilegal dari saudara Sally yang mengatakan bahwa mohon pencerahannya, Kak. Saya terjerat pinjol ilegal, 7 hari dana harus dikembalikan, gak masuk akal. Belum jatuh tempo udah disuruh bayar. Pakai ancam-ancam, apakah sebaiknya nggak usah dibayarkan? Karena nominal yang diterima nggak sesuai potongan besar, dan apakah benar kalau misalkan kita bayar nanti akan ditransfer kembali. Nah, di video ini saya akan menjawab. Jadi buat teman-teman yang sedang mengalami hal yang serupa, silakan tonton video ini hingga selesai dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Jadi di pinjol ilegal ini, yang namanya pinjol ilegal adalah pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. Nah, rata-rata yang saya temukan di pinjaman online ilegal yang ada di Play Store, nah rata-rata yang saya lihat di pinjaman online ilegal ini tidak sesuai dengan apa yang mereka tawarkan. Kalau kita lihat di bagian deskripsinya di Play Store itu, tentang aplikasinya, mereka menawarkan pinjaman dengan bunga yang rendah dan tenor pinjaman bisa sampai 1 tahun. Namun pada faktanya, di saat mengecek saja limit di pinjol ilegal, maka mereka akan mengirimkan uang tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Biasanya mereka secara tiba-tiba mengirim atau mentransfer 2 kali dengan nama pengirim yang berbeda-beda. Artinya ada 2 nama pinjaman online yang kita pinjam. Tidak sedikit ya teman-teman kita yang mengalami hal yang sama ketika mereka hanya mengecek limit saja, mereka sudah langsung mengirimkan uang tanpa ada pemberitahuan seperti tanda tangan digital seperti pinjaman online legal seperti biasanya, dan ini langsung dikirim dengan bunga yang sangat besar dan potongannya juga sangat besar ya teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas adalah apakah kita harus bayar secara lunas atau galbay. Nah, berdasarkan dari pengalaman pribadi dan berdasarkan juga dari teman-teman, kalau kita bayar maupun secara lunas atau hanya pokoknya saja tanpa bunga, itu mereka biasanya melakukan penagihan lagi. Artinya apa? Di saat kita melakukan pembayaran atau pelunasan yang pertama, maka di minggu depan kemudian ada lagi oknum atau DC-nya dari pinjol ilegal itu, penagih dari pinjol ilegal itu, tiba-tiba mereka menagih utang lagi. Padahal sebelumnya kita sudah bayar. Nah, itu adalah sebuah permainan mereka yang biasanya mereka itu sengaja melakukan seperti itu supaya mereka mendapatkan keuntungan. Nah, ada juga ketika kita sudah bayar dan lunas, ternyata mereka kirim lagi uang dengan jumlah nominal yang lebih besar lagi dan bunganya juga sangat tidak masuk akal. Untuk tenornya juga sama, yaitu 7 hari. Dan biasanya 7 hari itu nggak sampai 7 hari, biasanya 4 sampai 3 sebelum jatuh tempo mereka sudah melakukan penagihan. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya apakah akan sebar data? Mau kita bayar atau tidak bayar, data pribadi kita itu sudah tidak aman lagi sama mereka. Karena di saat pengajuan kita sudah memberikan semua data pribadi kita ke aplikasi tersebut. Jadi teman-teman kalau kita teman-teman bayar atau tidak bayar, sekalipun teman-teman bayar, tidak ada jaminan bahwa data teman-teman itu aman. Dan tidak ada cara apapun untuk menghapus data pribadi kita yang ada di aplikasi tersebut. Jadi saya sarankan buat teman-teman, yang lebih baik adalah jangan dibayar buat teman-teman yang sudah mendapatkan uang dari aplikasi itu. Silakan gunakan saja uangnya dan jangan sekali-sekali untuk mengembalikan atau menggunakan jasa-jasa dari oknum-oknum yang ada di media sosial. Dan itu biasanya ada juga dari yang mengaku CS dari aplikasi yang terkait. Nah, itulah sebabnya saya sarankan sekali lagi buat teman-teman, abaikan saja semua penagihan-penagihan yang dilakukan dari pinjaman online ilegal. Dan itulah cara yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Selanjutnya, teman-teman bisa langsung saja hapus aplikasinya dan jangan sekali-sekali untuk melakukan download aplikasi pinjaman online ilegal. Nah, buat teman-teman yang masih bingung membedakan mana pinjaman online legal OJK dan ilegal, teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Di situ saya sudah membahas beberapa kumpulan pinjaman online ilegal yang aktif di Play Store. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian atas ini nanti ada saya buatkan nanti atau di bagian deskripsi video ini. Jadi teman-teman jangan takut kalau sudah mendapatkan uang di aplikasi tersebut, silakan gunakan saja untuk keperluan teman-teman. Mungkin itu saja video ini yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.